Assalamualaikum warahmatullahi hormati kepala dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah, yang hormati kepala ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah, dan juga kepala cabang dinas pendidikan wilayah 10 atau 10. Yang saya hormati Bapak Desa dan yang diikuti dengan kita melalui lembaga lain yang hadir pada kesempatan ini, termasuk Kudus juga, serta Bapak Ibu semuanya calon penerima bantuan, serta semuanya saja undangan. Alhamdulillah, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bagi khusus pada kesempatan ini. Kita semuanya bersama-sama berkumpul, yang mana insya Allah perkumpulan ini adalah satu perkumpulan yang sangat bermanfaat, khususnya ini bagi kita semuanya yang ada di desa Pagralang. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan ucapan selamat datang dari Bapak Desa pada segenap tamu undangan dari khusus dari Provinsi Jawa Tengah, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini nanti akan memberikan bantuan di desa Binaan, di desa Binaan, maksudnya di desa Pagralang. Tepat sekali ini kalau diarahkan untuk desa Binaan itu di Pagralang, karena untuk di wilayah Kecamatan Panjen untuk jumlah RTM rumah tangga miskinnya itu memang paling banyak Pagralang. Memang jumlah penduduknya paling banyak, termasuk luas wilayahnya. Ya, alhamdulillah, terima kasih pada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lewat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan juga Basnas yang pada kesempatan ini untuk mengalokasikan untuk bantuan RT/LH kurang lebih 12 RTM ya, 10 RTM dan 175 beras untuk RTM yang terdampak COVID. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Basnas Jawa Tengah. Mudah-mudahan saja ini semuanya bisa bermanfaat dan betul-betul bisa memberikan suatu jawaban atas dampak COVID khususnya yang ada di desa Pagralang. Karena pada khususnya untuk di desa Pagralang ini memang sangat sekali membutuhkan sekali khususnya untuk bantuan. Karena itu Bapak Ibu semuanya nanti akan mendapatkan bantuan, monggo nanti bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga nanti khususnya Bapak Ibu semuanya berkenaan dengan RTL-nya kami harapkan untuk bisa dikerjakan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Selengkap-lengkapnya langsung nanti dibawa pembinaan di Bapak Kepala Desa, dan juga nanti bersama dengan BPD nanti nomor bersama-sama nanti untuk langsung mungkin pelaksanaan untuk RTLH yang dapat bantuan dari Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Insya Allah ini semuanya akan sangat bermanfaat untuk para dinas dan para ketua Basnas. Insya Allah ini sangat bermanfaat buat kami semua yang ada di wilayah, dan mudah-mudahan saja kita semuanya selalu diberikan barokah, diberikan keselamatan, kesehatan, khususnya kita semuanya diselamatkan dari pandemi Corona 19. Dan juga alhamdulillah untuk di Pagralang yang tadinya 3 positif semuanya sudah negatif semuanya, artinya sudah netral ROS, dan tinggal kita semuanya nanti untuk menjaga ke depan agar kita semuanya ini khususnya bisa lebih waspada kemungkinan terjadi penularan terhadap COVID-19. Yang terutama kemarin disampaikan Bupati, itu kunci pokoknya adalah di pemakaian masker.
Baik sekali dimanapun berada, kamu berada, mesti saya sampaikan. Ini untuk arti pentingnya masker. Saya tidak bosan untuk menyampaikan, termasuk Pak Bupati dimanapun berada mesti menyampaikan. Para BPBD dimanapun berada menyampaikan. Ini adalah untuk memakai masker. Sekali lagi kami harapkan Bapak Ibu semuanya nanti khususnya juga yang para penerima, baik penerima bantuan maupun penerima LH, kami harapkan menjadi garda depan, menjadi contoh. Dimanapun berada, pakai masker. Bukan berarti apa? Kepada kepentingan diri kita sendiri, menjaga keluarga, dan juga menjaga masyarakat yang ada di sekitar kita. Itu aja sementara yang bisa saya sampaikan. Dan lagi kami ucapkan terima kasih kepada segenap tim dari Provinsi Jawa Tengah. Itu aja, terima kasih. Dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Basnas dan timnya, alhamdulillah pagi ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah bisa melaksanakan sebagai tugas di mana pada tahun 2019 Bapak Gubernur ada 14 prioritas untuk SKPD, di mana 14 SKPD itu harus menunjuk satu desa binaan. Alhamdulillah pada tahun 2019 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memilih Desa Pagralang ini menjadi desa binaan dari Dinas Pendidikan. Mengapa kita pilih? Karena ada sentral-sentral penting untuk meningkatkan kualitas masyarakat desa ini. Banyak potensi lokal yang belum dikembangkan, sehingga harapannya dari Dinas Pendidikan memberikan pendampingan ke Desa Pagralang ini supaya desa itu bisa meningkatkan paling tidak ke ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dan harapannya juga pendampingan ini tidak terus menerus nantinya, ya. Kita tahun 2020 ini ditambah satu, yaitu di daerah Klaten, Desa Melian. Jadi tahun ini kita ada PR 2, Desa Melian dan Desa Pagralang ini supaya masyarakatnya sejahtera. Mungkin nanti dikamandani Pak Camat dan Pak Lurah, potensi-potensi desa ini perlu dikembangkan, ya, sehingga menjadi desa wisata, misal seperti itu, dan masyarakatnya bisa sejahtera. Bapak Ibu, mungkin juga perlu diketahui Pak Camat dan Pak Sumadi, Dinas Pendidikan melalui SMK kita telah melatih masyarakat di desa ini untuk beberapa kegiatan yang bisa meningkatkan kualitasnya. Dan saya mohon untuk dari SMK nanti pendampingan tidak sesaat saja. Mungkin nanti ada pendampingan yang lain. Bagaimana di situ ada tata boga. Tapi saya belum melihat hasil dari pelatihan itu. Adakah masyarakat yang ditunjuk untuk meningkatkan ekonomi, sektor ekonomi. Jadi bagaimana ekonomi itu menjadi sektor penting untuk meningkatkan kesejahteraan melalui bagaimana indeks pembangunan manusia. Dan ini juga nanti dari sektor ekonomi, terus bagaimana kemandirian sosialnya, kemandirian psikologisnya, sehingga masyarakat desa ini mampu bersaing. Dan juga ada sektor pertanian. Ya, pertanian di sini banyak duren-duren yang katanya paling enak di Banyumas, ya lah. Ini perlu mungkin ada wisata petik durian di mana ada pembibitannya, pembenihannya, dan ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Jadi mungkin kalau bisa ditambah nanti ke SMK Kalibagor, ya, sebagai desa SMK pertanian, itu juga nanti bisa memberikan dampak bagaimana sumber-sumber alam yang ada di sini bisa ditingkatkan. Dan saya mohon untuk pandemi ini mungkin dari SMK bisa melalui penjualan online untuk masakan-masakan yang dikeluarkan oleh masyarakat desa. Jadi bagaimana bisa ditembus strategi-strategi, yang penting masyarakat di desa ini lebih sejahtera. Jadi nanti perlu dievaluasi, bagaimana
masyarakat yang semula ikut pelatihan tidak mengerti apa-apa sampai mereka mendatangkan keuangan. Dan perlu ada juga pelatihan ini yang mungkin belum dibidik, tidak memasak tapi bagaimana manajemen keluarga dan manajemen usaha. Dan saya yakin dalam setiap kegiatan, apalagi industri rumahan, di situ ada laki-laki dan perempuan, keluarga. Nah, ini peran perempuan dan laki-laki dan keluarga ini perlu ditingkatkan, yaitu adanya kesetaraan gender dalam keluarga, sehingga tidak membidik pada satu jenis kelamin saja. Kalau masak itu perempuan, belum tentu. Saya pernah melakukan pelatihan, yaitu di desa yang paling kecil di Logotuwung, itu di sana potensinya pisang. Pisang itu saya bidik perempuan, tetapi ternyata bapak-bapaknya enak-enak saja di rumah, ya. Jadi dia tidak punya akses ekonomi, sehingga ini laki-laki perlu diajak bersama untuk suatu konsep penyetaraan dalam keluarga. Ini sangat penting, sehingga laki-laki dan perempuan itu sama-sama. Ternyata pisang di sana sebelum mateng itu sudah laki-lakinya itu cari pisang kemana-mana gitu ya. Dari mereka tidak punya apa-apa sekarang bisa kredit Honda, ya toh, sudah bisa bangun rumah. Karena apa? Keikhlasan antara laki-laki dan perempuan di desa itu. Jadi mungkin suatu saat ada pelatihan tertentu untuk membidik kewirausahaan di mana desa ini benar-benar berkualitas. Dan nanti mungkin pelatihannya di balai desa sini tidak apa-apa, ya toh. Jadi itu nanti perlu penyadaran keluarga. Jadi dengan ini kita bedah bareng potensi-potensi baik laki-laki dan perempuan untuk bareng-bareng meningkatkan ekonomi, ya. Jadi di sini nanti mungkin Pak Lurah, Pak Camat, ya, nanti perlu ada asesmen masyarakat yang memang kritis keadaannya supaya nanti bisa berwirausaha, ya, dan juga bisa mendapatkan akses keuangan. Ini sangat penting bagaimana kita bersama-sama nanti bersama Pak Robert itu selaku komandan di sini dan cabang dinas ini perlu melakukan, kita akan lakukan evaluasi bersama. Kalau bantuan itu diberikan sudah, tapi kalau itu nanti maaf ya, ini kan baru 10 ya 10 ini saya berharap jangan iri satu dengan yang lain, ya. Ini semua ada, sudah kita pilah bersama mana yang skala prioritas dulu. Jadi mungkin melalui Basnas kalau membantu 175 terus-menerus juga susah. Tapi bagaimana membantunya ini masyarakat lebih sejahtera, nanti akan menolak bantuan itu. Uang 12 juta buat apa? Saya sudah bisa berwirausaha. Nanti melalui SMK bisa SMK hebat ini perlu regulasi untuk melakukan asesmen bersama sebagai suatu pendapatan ekonomi keluarga. Nah, ini mungkin desa ini akan dibidik bagaimana menjadi desa wisata. Makanan durian tidak hanya durian dibelah langsung dijual, tapi durian-durian itu bisa ya dibuat sebagus mungkin atau dijual online kan gitu kan. Nanti packing produknya bagus. Tadi saya sudah melihat ngomong sama Pak Camat, ini kan suatu kerajinan yang bagus ya, kerajinan yang bagus yang belum dijual nilai jualnya. Paling tadi Pak Camat piring ya Pak ya. Yeah. Nah, piring kalau semua sudah buat piring, kita harus punya inovasi jual, ya. Inovasi jual mungkin packing durian, ya, packing durian dengan seperti ini butuh inovasi yang bisa dipaketkan kemana sehingga itu menambah nilai jualnya. Jadi ini mungkin Bapak Ibu semuanya perlu nanti melalui SMK kita bisa bedah apa yang harus kita lakukan di desa ini supaya ada best practice yang bagus, yaitu satu, evaluasinya pasti satu, bukan rumah yang dibangun dari 10 ini, tapi masyarakat sini dari tidak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa. Itu yang perlu kita harapkan seperti itu. Jadi bukan bantuannya 10 sudah dibangun, kalau sudah dikasih uang selesai itu biasa ya. Tapi dari tidak bisa apa menjadi apa-apa ini yang perlu dibidik bagi masyarakat ini. Jadi saya mohon kita maju bersama untuk peningkatan kualitas hidup ya di desa ini, dan juga saya ingin ini sesuatu yang
benar-benar terwujud, ya, benar-benar terwujud meningkatkan kualitas hidup manusia di desa ini. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video ya Pak ya? Satu, dua, tiga. Banyumas better. Better Banyumas. Better Banyumas. Better Banyumas. 1, 2, 3. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Ya, semangat. 1, 2, 3. Barokah. Ini nak udah nanya ada musik. Nah, ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, ya, dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah 10 langsung ngecek lokasi rumah Bapak Warto yang telah mendapatkan bantuan RTLH. Ya. Jualan bakso apa sate? Ya. Sate kelinci. Sate kelinci, Pak. Oh, sate bebek. Sate bebek. Keliling apa Pak? Keliling enggak? Ibunya? Ibunya? Enggak ngubari enggak. Ini. Udah meninggal. Putranya? Ambil Mas. Sehari berapa bebek, Pak? Paling 2 kali. Bapak tinggal sendiri. Usia Bapak berapa? Kelahiran tahun berapa Pak? 6. 6 enggak 63. 64 tahun. 64 juga mati. Ini kok gerobak sate nih Pak? Iya. Ya. Ini tinggalan apa sejak awal di sini Bapak? Tinggalan ibu ya? Oh iya, nanti foto ini Pak. Ibu mau ninjau dulu. Monggo Pak. Memang pajak dibedah Pak. Nggih. Sebenarnya tahun kemarin Pak ini rencananya, tapi terkendala itu ke anggaran kemarin, terus masalah Covid. Nggih, Pak. Kita lihat urgensinya. Karena kasihan lantai hujan. Terus sama apartemen. Terus tembok. Ini masih tanah Ini lantai. pikanto jamban mboten Pak? Ya. Asal dipakai. Coba. Coba jambannya ini dipungsikan enggak? Udah nanti Mas Ani. Jamban itu tahun kemarin Pak. Oh, niki. Yang tahun kemarin jamban ya. Ini tahun kemarin nih sudah Ya. ada. Ya mending lah sudah di. Dari Basnas apa ya kemarin? Ya kemarin dari disebut. Dari disebut ya. Murni disebut ya. Sudah difungsikan Pak. Sudah ada sudah difungsikan ya. Ada 82 jamban kemarin. Itu septemnya. Ya. Memenuhi syarat berapa meter? Oh ya sudah. Ya sekarang bedah rumahnya. Ya sekarang untuk gantian rumahnya nanti untuk diperbaiki bedah rumah. Ya. Ya. Yang penting lah orang yang kebun. Kemarin di pas itu tinggal sendiri. Peluncuran. Inilah bantuan RTLH Rumah Tidak Layak ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk Desa Pagralang. Masih satu lagi Bapak Kepala Cabang Dinas Lingkungan Wilayah 10, masih satu orang lagi. Monggo Ibu.
Enggak Pak, ini Pak. Terima kasih. Ya, monggo geser malih. Dilanjutkan Bapak Radimen dari RT 3 RW 10. Bapak Mat Suhari RT 4 RW 11. Bapak Ngadimun atau Ibu Darsem RT 1 RW 11. Ibu Semi dari RT 3 RW 1. Dimohon untuk ke depan. Kami mohon kepada Bapak Pak Roberto Agung Nugroho SPD dimohon untuk berkenan menyampaikan kepada penerima RTRK. Sekaligus empat-empatnya Bapak. Mohon maaf untuk yang 2 orang, Bapak Chandra dari Basnas dimohon berkenan untuk memberikan kepada penerima. Monggo Pak Chandra. Menjadi 1, 2. Mana yang dia, mana yang dia? Saya Pak.